Sesungguhnya game changer untuk Pilkada Jakarta ini siapa? Menurut saya barangkali ya Prabowo Subianto dan Gerindranya bersikap tidak terlalu menyerang karena dia mau menjaga keseimbangan dan barangkali tidak mau juga menimbulkan luka terhadap siapapun yang menang nantinya. Ini buat Ridwan Kamil ya. Coba Anda bayangkan dan pikirkan. Kira-kira kalau Anda memilih Jawa Barat, barangkali Anda tidak akan sulit memenangkan pertarungan di Jawa Barat. Jawa Barat juga sama besarnya. Lebih besar bahkan kalau kita bicara tentang basis pemilih. Ya, jumlah pemilih 40 juta, 40 juta ya penduduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mau membahas mengenai apa yang diberitakan oleh Bocor Alus Tempo ya. Guna menghadang, kalau bahasa Indonesia yang benar mengadang ya. Hadang itu gejala tambahan. Jadi tapi saya tetap terus hadang karena orang nggak biasa adang. Kalau adang dibilang nanti adang doro jatun lagi ya. Jadi saudara sekalian, dalam upaya menghadang Anies Baswedan yang diperkirakan akan maju, Jokowi cawe-cawe lagi ya. Cawe-cawenya Jokowi adalah mengundang Ridwan Kamil untuk dicalonkan. Ini menurut Bocor Alus Tempo ya. Dan diperkirakan kalau Ridwan Kamil yang maju, maka wakilnya Kaisang. Oke. Nah, ada suara-suara dari Gerindra yang juga mau mencalonkan Ridwan Kamil. Setelah sebelumnya Budi Satrio Jiwandono yang dipasangkan dengan Kaisang. Oke. Ini menarik ya. Sesungguhnya game changer untuk Pilkada Jakarta ini siapa? Menurut saya barangkali ya Prabowo Subianto dan Gerindranya bersikap tidak terlalu menyerang karena dia mau menjaga keseimbangan dan barangkali tidak mau juga menimbulkan luka terhadap siapapun yang menang nantinya. Yang agresif adalah Jokowi karena Jokowi berada pada masa in between nantinya. Ketika nominasi dia masih presiden Agustus, ketika pemilihan dia sudah tidak presiden lagi. Kepentingan Jokowi adalah ya itu memasukkan katakanlah Kaisang agar dia punya perwakilan di Jakarta. Tetapi kalau Kaisang yang dimajukan walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung, dan jangan lupa putusan Mahkamah Agung masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, saya tidak tahu ada nggak yang mengajukan. Mudah-mudahan ada permohonannya, maka agak riskan sehingga memajukan Ridwan Kamil itu jauh lebih masuk akal ketimbang memajukan Kaisang misalnya. Karena Kaisang masih mungkin dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung yang sontoloyo ndak benar itu. Karena itu Ridwan Kamil. Cuma pertanyaannya adalah, ini buat Ridwan Kamil ya. Coba Anda bayangkan dan pikirkan. Kira-kira kalau Anda memilih Jawa Barat, barangkali Anda tidak akan sulit memenangkan pertarungan di Jawa Barat. Jawa Barat juga sama besarnya. Lebih besar bahkan kalau kita bicara tentang basis pemilih. Ya, jumlah pemilih 40 juta, 40 juta ya penduduknya. Dan kalau Anda ke
Jakarta, maka Anda belum tentu bisa menang dengan Anies. Begitu. Kalau fair. Nah pertanyaannya adalah Anda bisa menang kalau Anda tidak fair. Pakai politik gentong babi, politik bansos, menggunakan kekuasaan, menggunakan aparat. Pertanyaannya, saya hanya bilang kepada Ridwan Kamil, ya, apakah Anda rela mengambil kekuasaan dengan cara begitu? Padahal Anda sendiri harum namanya. Paling tidak sudah memenangkan pilkada kota Bandung sebagai wali kota Bandung dan pilkada Jawa Barat dengan proses yang natural, tidak neko-neko. Paling tidak itu persepsi orang. Jadi menurut saya, kalau saya tidak akan pernah memilih hal seperti itu. Bukan karena takut bahwa Anies bakal kalah, enggak. Anies tetap besar peluangnya untuk menang. Ya, tetapi pertanyaannya adalah kembalikan kepada siapapun yang mau di-endorse oleh Jokowi, apakah Anda mau memenangkan pemilihan dengan cara yang sama? Dengan pakai gentong babi, pork barrel politik, dengan pengerahan aparat, dengan pengerahan uang dan lain sebagainya. Itu soalnya. Kekuasaan ini hanya duniawi saja, ya kan? Jadi selama Anda memegang kekuasaan dengan cara curang, maka selama itu pula Anda memegang bara. Itu yang harus kita ingatkan. Nah mudah-mudahan video ini didengar oleh Ridwan Kamil. Tapi kalau Anda jantan, mau head to head sama Anies gak apa-apa. Anda bilang sama Jokowi, saya mau menang secara jantan. Saya ngajak Anies bertanding secara jantan. Tidak usah pakai pork barrel politik. Kita ingin adu konsep, adu gagasan siapa yang unggul. Nah, itu saya akan dukung kalau Anda begitu, ya kan. Tapi kalau Anda berpikir Anda menang dengan dukungan istana, maka Anda sama tidak terhormatnya, ya. Jadi menurut saya kekuasaan, jabatan bukanlah segala-galanya. Karena itu kalau mengikuti omongan atau keinginan Jokowi sebagaimana dibocorkan oleh bocor halus, waduh, kalau saya sih nggak mau pastinya. Oke. Karena itu pertanyaan yang paling dasarnya adalah siapa yang akan mencalonkan Anies, siapa yang akan mencalonkan Ridwan Kamil, kemudian siapa yang akan menjadi game changer antara Jokowi atau Prabowo Subianto. Ini menarik. Oke. Kita mulai dari siapa yang mau mengajukan Anies. Yang sudah jelas yang mengajukan Anies adalah PKB. Walaupun PKB main-main juga dia. Main mengatakan berkomunikasi dengan PSI. Harapan kita selain PKB ada PDIP. Karena PDIP sebenarnya begini. Politik itu kan take and give. Bukan berarti mengusulkan Anies Baswedan itu rugi PDIP. Tidak. Kalau dilihat bocor halus kan, arus bawah cukup membuat sebuah penilaian bahwa kehilangan 10 kursi PDIP itu ya karena direbut oleh partai-partai dalam koalisi perubahan. Nasdem, PKS, dan PKB. Dan sekarang PKS yang leading. Nah pertanyaannya adalah kalau PKB barangkali tidak ada soal untuk mengajukan calon wakil presiden. Walaupun dia bermanuver ke Kaisang dan lain sebagainya. Itu kan gaya Caimin, gaya PKB yang memang tidak pernah menjadi oposisi dan tetap ingin masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi mereka tidak akan menunjukkan hal seperti itu. Tetapi bagi Anies Baswedan selesai karir politiknya kalau dia kemudian menggandeng Kaisang, Bang Arab. Sekali lagi Kaisang belum tentu bisa nyalon kalau ada yang mempermasalahkan putusan MA di Mahkamah Konstitusi. Technically bukan putusan MA yang dipersoalkan, tapi judicial review Undang-Undang 10 2016 itu mengenai syarat. Apakah syarat itu syarat calon ataukah syarat ketika dilantik, kan begitu. Oke, karena itu persoalan bagi Anies saat ini adalah siapa yang menjadi wakilnya di antara PKS dan PDIP kalau menurut saya. Kalau Nasdem barangkali sudah agak apa istilahnya, dia sendiri tidak terlalu ngotot untuk menempatkan kadernya dan menggandeng Anies dan barangkali cukup alasan untuk melipir ke Prabowo dengan tidak mendukung Anies secara die hard lagi. Biasanya kan yang frontlinernya Nasdem. Sekarang pertanyaannya adalah antara PKS dan PDIP, siapa yang kemudian rela untuk tidak menempatkan kadernya sebagai wakil Anies? Apakah yang rela PDIP? Apakah yang rela adalah PKS? Nanti akan kita lihat ini dinamika politik. Jadi
ketika Jokowi sudah pisah dan PDIP, mau tidak mau dia akan menggandeng. Ini kan prinsip, ya. Gandenglah lawan politik kita, ya, lawan politik dari lawan politik kita. Jadi lawan politik Jokowi adalah PKS dalam teori oposisi dan tidak oposisi, ya. Karena itu ketika PDIP tidak bersama dengan Jokowi lagi, bahkan bisa dikatakan musuh bebuyutan sekarang, ya dia harus gandeng musuhnya Jokowi, dalam hal ini PKS. Jadi barangkali dalam hal itu ada fleksibilitas untuk secara objektif mengukur tingkat elektabilitas wakil ini. Apakah wakilnya itu Mardhani Alisera atau in general dari PKS, apakah dari PDIP seperti Marsudi Edi Prasetyo atau Andika Perkasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, kalau Ridwan Kamil sebenarnya ya dua backbone ini akan menentukan apakah Golkar akan menaruh Ridwan Kamil di Jakarta dengan resiko bahwa dia akan kehilangan kursi Jawa Barat karena tidak ada calon yang kuat di Jawa Barat, ataukah dia tetap menaruh Ridwan Kamil di Jawa Barat saja. Kalau saya Golkar, ya, saya akan taruh Ridwan Kamil di Jawa Barat saja. Karena Jawa Barat mata pilihnya besar kalau kita bicara tentang strategi 2029. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang penguasaan resources di Jakarta, ya memang harus menang di sini. Cuman masalahnya kan untuk menang harus melawan Anies Baswedan. Jangan lupa sentimen melawan Istana, melawan Jokowi akan jauh lebih besar dan lebih consolidated. Apalagi misalnya PDIP secara terang-terangan akan berdiri di belakang Anies. Menurut saya akan jauh lebih sulit untuk mengakali pilkada ini dibandingkan pilpres yang coverage areanya seluruh Indonesia. Kalau ini kan cuma di Jakarta saja. Semua mata tertuju di Jakarta. Barangkali keberanian jauh akan lebih muncul. Misalnya katakanlah kalau ada aparat yang bermain bisa langsung dilawan, diviralkan. Ya, orang sudah nekat misalnya, tidak mau lagi takut-takut untuk memviralkan permainan-permainan dari aparat misalnya. Tapi Golkar ini kan masalahnya takut-takut tidak takut sama Gerindra dan Prabowo. Makanya sejauh mana Prabowo dan Gerindra yang akan menjadi game changer, pertanyaan yang ketiga. Jadi kalau siapa yang mengajukan Ridwan Kamil, ya backbone-nya sebenarnya karena dia dari Golkar, ya Golkar dulu. Kalau Golkar dan Gerindra cocok, maka PAN akan ikut saja. Demokrat mungkin akan ikut saja. Tapi persoalannya adalah sekali lagi game changernya siapa? Kalau Ridwan Kamil Kaisang, apakah Gerindra akan rela tidak ada kader dia yang dimasukkan ke sana? Padahal kita tahu bahwa presidennya sudah akan Prabowo. Nah ini menarik ya. Kalau sekarang kelihatannya yang agresif ya tetap Jokowi kalau dilihat dari bocor alusnya. Makanya saya katakan Jokowi benar-benar presiden cawi-cawi. Bayangkan mau lengser pun dia masih bermain ya untuk Jakarta dan lain sebagainya. Siapa sih yang sebenarnya ada nggak? Jangan-jangan ada orang yang ada kekuasaan, ada kekuatan yang lebih atas lagi yang bisa mengendalikan. We don't know exactly ya. Itu Sobat Era sekalian ya. Coba kita lihat komentar Sobat Era sekalian. Anies Ahmad Sahroni ya. Itu kalau Nasdem ya. Assalamualaikum, tetap Bang Anies sepertinya menang. Takut ya curang kubu sebelah ya. Ridwan Kamil tidak sebanding dengan Anies. Kemampuan dan prestasinya belum terbukti. Kerja bupati tidak bisa diklaim oleh dia. Rakyat Jakarta itu kritis dan tidak bodoh seperti daerah lain. Ini bukan soal itu Zenbi. Soalnya adalah perlu calon yang punya elektabilitas. Nah, elektabilitas Ridwan Kamil itu nomor 2 setelah Anies menurut bocor alus. Karena itu hanya dia. Selebihnya tadi main gentong babi, fork barrel politik, itu persoalannya ya. Justru bagus Bang RK maju di Jakarta. Anies menang mudah. Saya The Jack gak bakal pilih gubernur Persib. Ya kalau pemilihnya itu Jakarta mania semua dan tidak mempan dengan money politics. Kalau diantem 1 juta satu orang gimana? Jadi sementara ketika kita laporkan ke Bawaslu pura-pura bodoh ya kan, pura-pura nggak paham gitu. Oke,
Menurut RH, siapa wakil yang paling pas untuk Anies? Kabarnya Andika Perkasa ditugaskan nyalon gubernur Jawa Tengah. Bisa jadi Andika Perkasa karena PDIP perlu figur juga. PDIP tidak boleh kehilangan kursi di Jawa Tengah. Ya, Andika Perkasa mungkin lebih cocok. Karena itu, kalau Andika Perkasa dicalonkan di Jawa Tengah, barangkali antara Prasetyo Edi Marsudi dengan Mardhani Alisera ya bisa 11-12 lah. Artinya tingkat popularitasnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Atau jangan-jangan dengan Hidayat Nur Wahid sekalian. Nah, tetapi sekali lagi persoalan dengan PKS ini adalah dia captive marketnya sama. Pemilih PKS itu akan pilih Anies kalau PKS tidak punya calon sendiri. Lalu kalau misalnya digabung nggak ada gunanya. Karena itu dari sisi strategis ya memang paling enak menggandeng PDIP jadinya. Gitu, itu ya yang harus kita pahami. Kemudian jangan coblos Kang Imil. Saya warga Bandung Ridwan Kamil nggak ada apa-apanya di Jawa Barat. Saya warga Cianjur. Andika Perkasa itulah wakil ya Abah Anis. Kok banyak banget duitnya Jokowi sampai-sampai menawari PKS kursi menteri dan penggantian biaya logistik dengan syarat tidak mengusung Anies. Menurut RH, apakah mungkin Jokowi akan sempat all in curang lagi? Ya kalau uangnya dari oligarki gimana? Pertanyaannya adalah sekarang ya ada wilayah-wilayah Jakarta yang dikuasai oleh oligarki. Dan oligarki nggak mau Anies. Oligarki maunya orang yang mereka bisa setir. Kan itu masalahnya. Dan mereka bisa keluarkan uang. Kalau pilpres saja mereka mampu apalagi cuma pilkada. Makanya rakyat Jakarta kita semua harus melawan ini semua. Demokrasi kita harus kita selamatkan. Jangan sampai kemudian yang selalu menang adalah demokrasi gentong babi. Pork barrel politik ya. Kemudian ini PDIP bukannya dia banyak buat masalah. Mang negara ini punyanya Jokowi. Gak tahu malu dinasti Jokowi kalau selalu jadiin anak mantu. Ya. Emang iya warga Jakarta bisa disogok dengan logistik. Lah kemarin aja kalah. Gimana? Kemarin pemilihan presiden kalah Anies. Anies yang sudah berkarya 5 tahun di Jakarta ya. Pemilih rasional dan lain-lain kalah masih. Padahal semua survei memenangkan Anies di Jakarta bayangkan. Ketika hari hanya kalah. Pertanyaannya adalah hari hanya ada apa problemnya? Ya duit lah ya kan. Gitu. Ya ampun Prabowo sudah memberi jabatan ke 14 keluarga dan teman dekatnya. Sampai-sampai jatah Muhammadiyah, komisaris BSI diserobot oleh kader Gerindra. Hancur negara ini kalau semuanya nepotisme kolusi ya. Makanya saya katakan Anda percaya Gerindra dan Prabowo bisa memberantas korupsi ya. Korupsi itu saudara kandungnya nepotisme dan kolusi. Kalau Anda tidak bisa menghilangkan nepotisme ya korupsi tidak akan hilang kan begitu. Tolong beri saran ke Anies jangan ikut, pasti dikalahkan dan akan dicaci pihak sebelah. Tingkat Jakarta saja kalah, mimpi kali ya. Begini sobat era sekalian ya. Dulu saya berharap Anies memilih jalan yang idealis. Tetapi harapan tersebut sepertinya sudah tidak akan dia realisasi lagi. Orang dia sudah datang ke PKB kok. Ya kan? Sehingga dia maju, ya sudah. Kalau pilihannya maju, ya sudah. Kita selesaikan debat soal idealismenya. Ya nanti kita lihat. Jangan-jangan ada pemimpin oposisi yang lain, kan tidak hanya Anies misalnya. Dan tidak perlu kita berpikir siapa yang akan di 2029. Kalau otak kita berpikir siapa yang nanti akan maju dan lain sebagainya, nggak akan pernah maju kita. Yang kita pikirkan adalah dalam setiap saat, setiap kesempatan kita lawan kecurangan. Jadi melawan kecurangan bukan hanya 2029 saja, setiap saat, setiap hal melawan korupsi dan lain sebagainya, ya, melawan ketidakberesan dan lain sebagainya. Ya paling dikatain orang sakit hati, iri hati dan lain sebagainya, ya kan. Oke, yang mau hidup makmur sejahtera tinggal jilati Jokowi. Kemudian masih tak percaya PDIP, masih tak percaya PDIP. Kalau saya mau jujur, enggak ada partai politik yang saya bisa percaya. Even PKS sekalipun, kemarin kan mau kasih karpet merah kepada Prabowo. Ada elemen PKS, terutama sekjen yang menginginkan bergabung sama Prabowo. Dan sekarang PKS mau digoda oleh Jokowi. Ya, Nasdem udah kelihatan belangnya.
ketika dia menyatakan selamat kepada Prabowo, padahal masih ada MK. Jadi tidak ada. Yang ada adalah kebutuhan hari ini apa? Kebutuhan hari ini adalah koalisi, ya, aliansi strategis, bukan aliansi ideologis. Aliansi strategisnya adalah melawan rezim Jokowi Prabowo, melawan rezim Jokowi dan rezim Prabowo yang sudah mulai menempatkan orang-orangnya di BUMN dan lain sebagainya. Jadi paling tidak ada perlawanan. Kalau tidak skala nasional, karena Pilpres itu 2029 skala lokal. Jadi harus ada perlawanan. Dan perlawanan itu adalah perlawanan konstitusional. Jangan dianggap bahwa kita mau memberontak. Kita melawan secara konstitusional melalui adu visi, misi, gagasan, tidak pork barrel politik, tidak gentong babi, tidak bansos dan lain sebagainya. Dan itu konstitusional, ya kan? Masa begitu kita kemudian akhirnya ditarget, kan aneh kan? Masa kita ingin pemilu yang jujur dan adil kemudian dipenjarakan? Ini negara ini sudah terbalik namanya, ya. Kita ingin pemilu ini tidak curang, ya, gitu. Dan kita harus berani melawan. Di belakang penguasa ada kekuatan pengusaha, ya itulah yang membuat mereka percaya diri. Assalamualaikum sahabat RH, hancur-hancuran kalau ada gentong babi, sudah waktunya reformasi habis-habisan. Kalau nyata politik uang, lawan dengan kekerasan aja. Itu solusi daripada digusur nantinya. Taufik Anda ngomong begitu. Begitu demo nanti hilang lagi, nggak pernah muncul. Ya oke lah, tetapi ya, kita paling tidak konstitusional perlawanannya, ya. Anies kerjanya cuma bisa ngomong doang, nggak ada kemajuan. Ini godel kampret bilangnya. Kang Emil jangan pergi, Jawa Barat belum makmur lah, katanya ibu kota pindah ke IKN dan Jakarta jadi kota biasa. Kenapa masih ngebet aja mau curangi Anies? Apakah Jokowi sendiri yakin bahwa IKN bakal menang makra? IKN boleh menjadi kota ibu kota, tetapi kan Jakarta tetap pusat perekonomian. Itu yang jadi masalah. Di sini transaksi bisnis terjadi itu. Nggak suddenly kemudian transaksi bisnis ke IKN, ya kan, gitu. Kemudian Bang, ada 2 berita baik judi online mau diberantas, beritanya yang ngomong Allahu Akbar, berita jeleknya yang ngomong Joko Widodo, ya, maksudnya terbalik, ya. Siapa yang bisa jamin bahwa pilkada DKI tidak akan curang? Lah, tidak ada yang jamin pilkada akan curang, tetapi saatnya kecurangan itu kita lawan secara sistematis. Tidak lagi secara tidak sistematis, kan begitu. Kalau buat tim tuh jangan tim yang 2 kaki. Jangan tim yang dekat sama penguasa atau dekat dengan aparat keamanan. Wah, gawat nantinya, ya. Oke. Saya terus terang aja bukan pendukung Jokowi, tapi kalian harus ingat kalau bukan Jokowi presidennya, jalan-jalan gak bakal maju seperti sekarang. Begini kawan, ya, buat godel kampret ini. Lagi-lagi godel kampret. Presiden itu tidak hanya dinilai dari jalan, tidak hanya dari jembatan, tidak hanya dinilai dari apa yang dia bangun secara fisik. Membangun fisik itu nggak akan sulit, tapi bagaimana membangun fondamen bangsa ini, bagaimana kesejahteraan bangsa ini dijamin, itu yang lebih penting. Ngapain jalan-jalan bagus kalau kesejahteraan makin parah, ya? Anda bayangkanlah, ya, kelas menengah di Indonesia ini hari ini punya penghasilan, besok bisa nggak punya penghasilan. Kalau kita nganggur misalnya, ya, apakah pemerintah mampu mensubsidi orang nganggur? Kan nggak bisa. Padahal negara yang baik itu adalah orang yang belum punya pekerjaan itu disubsidi negara. Makanya di negara mengaju mereka disubsidi. Indonesia jauh dari subsidi seperti itu. Jadi jangan bicara tentang jalan. Jalan itu, ya, hanya dinikmati oleh kita-kita yang mampu, yang punya mobil. Tapi masyarakat menengah ke bawah nggak ada urusannya dengan jalan dia. Karena kenapa? Harga barang dan jasa tidak lebih murah. Itu persoalannya, ya. Jadi jangan bilang soal-soal yang hanya, ya, kita yang berdebat di media sosial ini dengan kemampuan ekonomi yang ada. Ya, kalau saya paling tidak masih adalah penghasilan melalui YouTube dan lain sebagainya. Atau sekali-sekali jadi penceramah atau apapun. Tapi bagaimana dengan masyarakat kecil? Ya, yang tidak punya akses kekuasaan, tidak punya jabatan di kekuasaan, tidak mau jilat kekuasaan, mati ekonominya. Ya,
Jadi kita harus lihat itu secara keseluruhan, jangan memikirkan diri sendiri saja. Kalau masalah jalan masih lebih banyak SBY dan gratis, Jokowi mah apa jalan berbayar, ya apalagi kalau jalan berbayar. Anda pikir murah naik tol ke Jakarta sampai Surabaya? Bayar 1 juta bayarnya kalau nggak salah ya, itu habisnya. Ke Sumatera juga begitu, 500.000 minimal atau lebih bahkan. Ya, saya nggak pernah hitung karena kan kita akan pakai ini berapa kali gerbang kita pakai kartu sehingga kita nggak terasa mengeluarkan uang. Padahal disitulah sesungguhnya uang kita diambil. Tolong Pak RH, KEB dan Purnawirawan turun tangan membantu mengawal Anies agar tidak dicurangi Wowo Joko di Pilkada DKI. Ya, insya Allah lah ya. Ada orang-orang yang berani ya untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Jangan sampai kemudian gayanya sudah gaya melipir semua, gaya safety player semua, parah ya kan. Biasanya kalau safety player itu penakut ya karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah kita nggak ada masalah, nggak jadi masalah. Makanya saya katakan kalau saya korupsi ketika jadi komisaris utama BUMN selama 5 tahun saya nggak berani vokal karena record saya langsung. Tapi karena tidak korupsi ya santai saja kita ya. Tapi kalau Anda mengaduk-aduk kehidupan pribadi dan lain sebagainya, wah itu nggak fair namanya. Tidak boleh karena itu private life itu adalah urusan kita ya. Kecuali kalau kita adalah pejabat publik. Kalau pejabat publik private life-nya nggak ada. Tapi kalau kita bukan pejabat publik ya nggak bisa diudak-atik private life-nya ya. Bang, Prabowo mau menaikkan debt ratio jadi 50%. Gimana menurut Bang Era? Saya kok khawatir banget. Ini bahaya sekali menurut saya. Ya nanti kita bahas ya. Karena saya juga bukan ekonom. Tapi ya paling tidak paham angka-angka ya. Jadi kalau misalnya debt ratio to PDB 40% maksimal. Nah, sekarang dia mau naikkan 50%. Ya. Padahal itu pun cuma dihitung utang pemerintah, utang BUMN nggak dihitung. Kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan seiring dengan pensiun TNI Polri dan ASN nggak dihitung. Cuma dihitung utang pemerintah saja, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, baik utang dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Nah itu kan sekarang konon rasionya 36% dari PDB. Karena PDB kita meningkat ke 21.000, maka kemarin sudah hampir menyentuh angka 40%. Ya. Nah sekarang mau ditingkatkan jadi 50%. Ya kita lihat saja nanti. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan sekali lagi once again Ridwan Kamil mendengar ini dan tidak tertarik untuk dijadikan vehicle menghadang Anies Baswedan. Tapi kalau Anda memilih untuk berhadapan dengan Anies di Jakarta tetapi Anda berpikir bahwa Anda akan dimenangkan oleh Jokowi atau Prabowo, maka Anda sama tidak terhormatnya ya dengan pemimpin-pemimpin yang mencapai kemenangan dengan cara curang. Kehidupan itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya kan. Anda kan mestinya paham betul bahwa hidup itu ada cobaannya ya. Kita semua dicoba, Anda juga sudah dicoba. Mudah-mudahan itu mengingatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.